Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 Psikologi Perkembangan Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Sriwijaya hari ini akan menjelaskan materi mengenai perkembangan emosi pada remaja dan usaha-usaha mengatasinya. Baiklah, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Nisa Putri Setiawan dari kelas Indralaya. Oke, langsung aja. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang emosi? Atau apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata emosi? Perasaan, marah, senang, sedih? Yap, betul sekali. Secara sederhana, emosi itu merupakan suatu perasaan baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Sedangkan menurut Goleman, emosi itu merupakan perasaan atau pikiran-pikiran yang khas, keadaan biologis atau psikis seseorang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Lalu, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi emosi pada remaja? Satu, bisa disebabkan oleh faktor jasmani atau fisik, di mana saat masa puber mengalami perubahan pada tubuh yang menyebabkan ketidakseimbangan antara emosi pada remaja. Lalu yang kedua bisa juga faktor individu atau anak tersebut. Misalnya mengalami cacat pada tubuh. Itu bisa menyebabkan emosinya yang sedikit terganggu. Atau bahkan dampak lebih jauhnya bisa menyebabkan anak itu merasa minder, tidak percaya diri, putus asa dari teman-teman yang lainnya. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai definisi. Saya Suci Anggraini dengan NIM 06071182126014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk emosi remaja. Menurut Daniel Goleman pada tahun 1995 mengidentifikasi sejumlah kelompok emosi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesedihan, yang di dalamnya meliputi rasa sedih, pedih, muram, seram, melankolis, mengasihani diri sendiri, putus asa, kesepian, ditolak, dan depresi. Yang kedua, yaitu rasa takut, di mana di dalamnya meliputi rasa cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, panik, dan fobia. Yang ketiga yaitu kenikmatan, yang di dalamnya meliputi rasa bahagia, gembira, ringan puas, riang, girang, senang sekali, dan mania. Yang keempat yaitu cinta, yang di dalamnya meliputi rasa penerimaan, persahabatan, kepedulian, kebaikan, kesetiaan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang. Perkembangan emosi remaja. Menurut Behler, emosi remaja dibagi menjadi dua menurut rentang waktunya, yaitu yang pertama, ciri-ciri emosional remaja pada usia 12-15 tahun. 1. Seorang anak akan mudah murung dan tidak dapat diterka. Yang kedua yaitu sering bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Yang ketiga, ledakan-ledakan kemarahan mungkin akan biasa terjadi. Yang keempat, cenderung tidak toleran dan membenarkan pendapatnya sendiri. Yang kelima, remaja akan mengamati orang tua dan guru mereka dengan lebih objektif. Selanjutnya yaitu ciri-ciri emosional remaja pada usia 15-18 tahun. Yang pertama, remaja akan sering memberontak. Yang kedua, kebanyakan mengalami konflik dengan orang tua. Dan ketiga, sering melamun memikirkan masa depan. Yang kelima yaitu terkejut, yang di dalamnya meliputi rasa terkesiap,
takjub, dan terpana. Yang keenam yaitu jengkel, yang di dalamnya meliputi rasa hina, jijik, muak, rasa ingin muntah, benci, dan tidak suka. Yang terakhir yaitu malu, yang di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hancur hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosandra Rizky Jula dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja. Faktor yang ketiga yaitu perubahan dalam berhubungan dengan teman-teman. Sering kita ketahui pada masa remaja itu kita sering membentuk suatu geng ya. Nah, di dalam suatu geng itu biasanya terbentuk karena kita memiliki tujuan yang positif. Namun lama-kelamaan geng tersebut menimbulkan hal-hal yang negatif. Seperti yang sering kita temui itu adalah masalah percintaan dengan lawan jenis di kalangan remaja. Dan faktor yang keempat adalah perubahan dalam hubungannya dengan sekolah. Ketika kita masuki masa remaja, kita tuh sudah menyadari bahwa seberapa pentingnya pendidikan itu di masa yang akan datang. Apalagi ketika kita sudah lulus dari sekolah, kita pasti akan memikirkan kita akan melanjutkan pendidikan kita kemana dan apa yang harus kita lakukan. Faktor yang kelima yaitu faktor belajar. Yang pertama itu belajar dengan coba-coba, belajar dengan meniru, belajar dengan mempersamakan diri, belajar melalui pengondisian, serta belajar dengan bimbingan dan pengawasan. Faktor yang keenam adalah perubahan atau penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru. Perubahan yang radikal menyebabkan perubahan terhadap pola kehidupannya. Adanya harapan sosial untuk perilaku yang lebih matang serta aspirasi yang tidak realistis. Faktor yang ketujuh adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan anak, baik perkembangan emosi maupun belajar anak. Karena keluarga sangat berfungsi dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi pada anak. Keluarga merupakan lembaga pertumbuhan dan belajar yang paling awal sebelum kita tuh masuk sekolah. Dan sebelum kita belajar dengan guru, kita tuh belajar dulu di rumah dengan orang tua. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jerry Korika Givari dari kelompok 4. Perbedaan individu dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi dan juga saat pemunculannya. Dengan meningkatnya usia remaja, semua emosi diekspresikan secara lebih lunak karena mereka telah mempelajari reaksi orang lain. Selain itu, karena remaja mengekang sebagian emosi mereka, emosi tersebut cenderung bertahan lebih lama daripada jika emosi tersebut diekspresikan secara lebih terbuka. Oleh sebab itu, ekspresi emosional mereka menjadi berbeda-beda. 9. Usaha guru dan orang tua dalam mengembangkan emosi remaja dan implikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Emosi yang ada dalam diri remaja ada emosi positif dan emosi negatif. Kedua emosi itu berkembang dalam diri remaja. Emosi negatif pada dasarnya dapat diredam sehingga tidak menimbulkan efek negatif, dan emosi positif perlu dikembangkan. Beberapa cara untuk meredam emosi negatif yaitu: pertama, berpikir positif dalam arti mencoba melihat suatu peristiwa dan kejadian dari sisi positifnya. Yang kedua, mencoba belajar memahami karakteristik orang lain. Yang ketiga, mencoba menghargai pendapat dan kelebihan orang lain. Serta yang keempat, introspeksi dan mencoba melihat apabila kejadian yang terjadi pada diri sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sianipar dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang usaha untuk mengembangkan emosi yang positif. Agar emosi positif pada diri remaja dapat berkembang dengan baik, dapat dirangsang dan disikapi oleh orang tua dan guru. Usaha untuk mengembangkannya itu ada 3 cara. Yang pertama, orang tua dan guru atau orang dewasa lainnya yang berada di sekitar perkembangan anak itu dapat menjadi model emosi negatif agar tampilannya tidak meledak-meledak. Yang kedua, adanya program latihan beremosi yang baik dalam keluarga maupun dalam sekolah, misalnya dalam merespon dan menyikapi sesuatu yang sebagaimana mestinya tidak terjadi. Ketiga, mempelajari dan mendiskusikan secara mendalam kondisi-kondisi yang cenderung menimbulkan emosi negatif dan upaya-upaya menggapainya secara baik-baik. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya.